Allah sebagai penerobos di depan, memimpin barisan paling depan. Kalau saudara mengandalkan Tuhan, maka segala sesuatu Dia akan menembus batas, Dia akan mendobrak pintu besi, Dia akan merobohkan tembok-tembok penghalang bagi saudara, asalkan saudara mengandalkan Tuhan. Penting sekali saudara ini bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Di tengah-tengah ketidakberdayaan, bukan saudara menangis, tapi Tuhan mau saudara bertindak keluar. Allah akan menerobos bersamamu. Allah akan melakukan hal-hal besar. Bangga Tuhan, sebab kami tahu Engkau sangat baik dalam hidup kami. Tanpa Engkau siapakah kami ini Tuhan? Kami bukan menjadi pribadi yang berarti, tapi bersama pribadi-Mu kami lewati setiap hari lepas hari. Dan Engkau membuat kami menjadi pribadi yang berarti. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Engkau baik dan sangat baik atas hidup kami. Biarlah Tuhan, pengagungan terus ada dalam hidup kami. Lidah bibir kami memuliakan Engkau. Hati kami tertuju padamu. Pikiran kami Tuhan, terus Engkau layakkan. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu. Terima kasih Roh Kudus buat penyertaan-Mu. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Kasih karunia-Mu, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Yesus
katakan Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus Tuhanku. Kami mengucap syukur Bapa Surgawi, pagi hari ini Tuhan mari Kau urapi setiap kami, pujian penyembahan kami naikkan kepadamu, biarlah itu berbau harum Tuhan di hadirat-Mu. Sebabnya Tuhan Kau mengurapi setiap telinga kami untuk mendengarkan isi hati-Mu, dan berikan kami hati seorang murid untuk menerima dalam hati dan kami yang paling terdalam, agar firman-Mu berbicara atas kami. Urapi sidang jemaat-Mu, terlebih urapi hamba-Mu. Dan di tempat ini juga Tuhan kuasai, kuasa kegelapan, kuasa pengganggu, tidak berkuasa lagi. Kami menolak keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan fokus dengan firman-Mu Tuhan. Yang siap dengarkan firman, katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom, selamat pagi. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Apa kabar pagi hari ini? Baik? Luar biasa ya. Puji Tuhan. Saudara berbahagialah saudara pagi hari ini bisa datang. Karena saya ingin menyampaikan sebuah pewahyuan. Dalam pewahyuan ini adalah bagaimana Tuhan itu berbicara dari hari ke hari dalam setiap kehidupan kita. Sejujurnya, saudara harus bisa memahami sebuah kebenaran firman ketika firman ini berkata mendapatkan perhatian Tuhan. Bagaimana sih kita mendapatkan perhatian Tuhan? Ya, ketika kita mendapatkan perhatian Tuhan, di situ Allah menunjukkan kepada kita hal-hal besar dan perkasa. Makanya kalau saya lihat dalam Yeremia 33 ayat 3 dalam Net Bible, ya, call to me and I will answer you. Ya, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab kamu. Ya. And show you great and mighty things. Jadi, saudara akan lihat perkara-perkara besar, hal-hal besar, ya, dan perkasa. Which you do not know, yang kamu tidak tahu. Ya. Yang kamu tidak tahu, kamu akan terima sebuah pengertian bagaimana rahasia-rahasia akan disingkapkan. Maka dari itu hanya satu jalan bagaimana pembelajaran Yeremia ini, ya, dalam 33 ayat 2 dan 3. Mari kita buka dulu kebenaran firman-Nya. Beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal besar dan yang tidak terpahami. Yang tidak terpahami. Yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Yang tidak kita ketahui. Saudara lihat di dalam ayat yang pertama dikatakan dalam Alkitab yang terbuka, saya baca Bapak Ibu dalam terjemahan baru, lalu firman Tuhan datang kepada Yeremia untuk kedua kalinya ketika ia masih di penjara, di halaman penjara isinya. Jadi ada dua kali
Allah menyampaikan sebuah pesannya kepada Yeremia. Kalau kita Yeremia di pasal yang pertama, di situ pun dikatakan sejak dalam kandungan aku sudah tahu, dan ketika engkau keluar aku yang menguduskan engkau, aku yang memakai engkau. Kemanapun engkau pergi aku utus kemanapun engkau pergi. Sampaikan setiap pesan-pesan itu kepada semua orang. Jangan kamu takut karena aku menyertai kamu. Saudara lihat, jadi apa yang dimaksud di dalam Yeremia 33 ini adalah pembelajaran bagi kita dari kehidupan Yeremia di tengah menghadapi masa sulit. Ya. Jadi ketika dia dalam penjara, Tuhan berbicara. Penjara apa yang membuat kita mengalami situasi yang tidak nyaman dalam kehidupan gerejanya, kehidupan kita. Saudara lihat, mari kita belajar respon dengan tujuan besar Tuhan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan mau menyampaikan sebuah kebenaran firman ini? Saudara lihat, pembelajaran apa dalam kehidupan Yeremia ini? Yeremia seorang nabi yang diutus, punya masa sulit. Kita pun juga punya hal-hal yang sulit dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya tidak tahu kesulitan apa yang saudara alami. Tetapi mari kita belajar dalam hal ini. Kalau Tuhan berbicara kepada Yeremia, maka Tuhan yang sama akan berbicara kepada kita. Apakah itu masalah keluarga, masalah penyakit, apakah itu masalah pekerjaan, masalah pelayanan. Ada banyak masalah yang kita hadapi. Maka dari itu saudara tangkap esensinya dalam kebenaran firman ini. Nah saudara lihat, yang pertama adalah berseru di tengah ketidaknyamanan. Maka dikatakan di dalam ayat itu, ya, Tuhan berbicara kepada Yeremia dan menyuruh dia untuk berseru kepadanya. Tampak jelas hanya satu-satunya cara supaya Yeremia dapat melihat hal-hal yang besar, supaya saudara dapat melihat hal-hal yang besar yang tersembunyi. Bagaimana supaya itu terjadi? Maka langkah yang harus ditempuh adalah berseru. Hal-hal yang tersembunyi, yang tidak bisa kita pahami. Karena manusia daya pikirnya, kemampuannya, intelektualnya. Sekalipun dia di atas S3, dia punya kemampuan nalar yang terbatas. Jadi tingkat intelektual seseorang itu punya kekurangan. Ya. Jadi tidak ada yang sempurna. Maka Yeremia sekalipun dia seorang nabi besar, Yeskiel, Yeremia, Yesaya, nabi besar, dia juga punya kekurangan. Maka penyampaian dikatakan kepada Yeremia, Yeremia, kalau kamu mau melihat hal-hal besar, kamu harus berseru. Nah, saudara, berseru kepada Tuhan sekali lagi, tidak dengan terpaksa. Makanya jemaat Tuhan, ketika kita berseru kepada Tuhan, sekali lagi kami hanya memberikan pengumuman. Kami hanya memberikan jadwal. Keputusan saudara mau berseru atau tidak, berpulang kepada kita masing-masing. Karena harus kita melihat sebuah perkara besar kepada Yeremia, satu-satunya jalan Yeremia kalau kamu mau melihat hal besar. Dan lihat, jadi dengan tidak terpaksa itu apalagi didorong-dorong, jangan ya. Saya tidak mendorong-dorong. Ayo harus, kalau mau dijawab Tuhan harus dengan doa. Ya sekali 2 kali, 3-4 kali tidak lagi. Dan lihat, Tuhan menyuruh Yeremia untuk mendekat kepadanya, dengan cara itu dia bisa mendapat perhatiannya. Di dalam pembuangan, Tuhan menggenapi setiap perkataannya. Ketika bangsa Israel ini memberontak, menyembah ilah-ilah lain. Jadi ada 2 hal yang saya ketahui, walaupun itu banyak hal,
ada dua yang Tuhan paling benci. Satu, penyembahan berhala. Dua, perzinahan. Tuhan paling benci. Jadi penyembahan berhala itu penyembahan secara roh. Ketika penyembahan ini, saudara lihat, berseru itu artinya identik memanggil seseorang untuk mendapatkan perhatian. Makanya ketika saudara panggil orang, itu saudara pasti melihat supaya dia menoleh. Saudara panggil siapa? Daniel. Karena ada namanya, langsung dia noleh. Kalau panggil Dan, mungkin dia enggak noleh. Ya. Tapi ketika dipanggil namanya, maka dikatakan di ayat pertama, ayat kedua itu, akulah Tuhan yang menciptakan bumi, membentuknya dan menempatkannya. Kalau aku menciptakan bumi dan menempatkan pada tempat yang tepat, misal matahari terbit di timur, terbenam di barat. Ya. Kalau aku sudah menempatkan itu, makanya kalau kita pagi-pagi mau lihat matahari sunrise, ya saya ke Sanur kita lihat. Kalau sunset, saya lihat ke Kuta. Dan itu tidak bisa berubah lagi, kecuali di negara lain, mungkin berbeda iklim, berbeda lagi. Nah saudara lihat, kalau aku menempatkan itu pada tempat, pada posisi yang tepat, masa sih saudara tidak bisa diatur sama Tuhan? Tidak ada yang sulit bagi saudara. Tuhan mau atur hari ini, diberkati hari ini, diberkati esok, dipulihkan hari ini, dipulihkan besok, dapat hal-hal yang besar, dapat perkara-perkara besar, dipercayakan. Kalau Tuhan yang bisa atur matahari, bulan dan bintang, maka Tuhan yang sama akan mampu mengatur kehidupan saudara. Ya, jadi ini sebuah konsep bahwa Allahmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Maka Allah yang sama menciptakan kita, keluarga yang sama. Persoalannya adalah apakah Yeremia ini bertindak apa tidak? Apakah kita ini bertindak apa tidak? Berpulang kepada Yeremia di tempat ini. Nah, saudara lihat, kata berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab serta memberitahukan kepadamu rahasia mengenai perkara-perkara besar yang tidak kau ketahui dan tidak dapat kau pahami. Hari esok saudara tidak tahu apa yang saudara lakukan, pelanggannya siapa, siapa yang mendatangkan berkat, siapa yang saudara jumpai, kepada siapa saudara istilahnya memasarkan apa yang engkau miliki, kepada siapa saya melayani esok, saya tidak tahu. Sama seperti Yeremia. Tapi ada satu cara, Yeremia, kalau kamu mau tahu rahasiamu ke depan, kau datang kepadaku, aku bukakan itu. Makanya sebenarnya konsep anak-anak Tuhan yang diberkati. Kalau sampai hari ini saudara masih saudara tanya sendirilah pada diri saudara sendiri. Ya, kalau sampai hari ini saudara masih mengalami suatu titik nadir paling bawah, bahkan sampai di tepi jurang tinggal tunggu jatuhnya, saudara bertanya kepada diri saudara sendiri, bukankah di dalam ayat 2 dikatakan, aku yang menciptakan langit dan bumi, aku yang akan membentuk engkau. Ya, jadi kata berseru kepadaku, maka aku akan menjawab serta memberitahukan kepadamu. Nah, kata berseru kepada Tuhan yang pertama adalah sarana berkomunikasi untuk menyampaikan situasi dan keadaan. Persoalannya situasi apa, keadaan apa yang engkau sampaikan saat ini? Apakah situasi itu dalam keadaan nyamankah atau tidak nyaman? Yang kedua adalah tindak lanjut dari seseorang yang percaya kepada Tuhan. Tidak berhenti hanya percaya. Ada orang berkata begini, saya percaya besok Tuhan memberkati. Saya setuju. Setuju sekali.
Saya percaya besok perusahaan saya akan berkembang ke kiri dan ke kanan, ke muka, ke belakang. Asal jangan perutnya ke depan. Ya. Saya percaya itu. Tapi enggak cukup sampai percaya. Jangan berhenti di situ. Kalau saudara melihat perkara besar, Yeremia tidak berkata, dalam rahimmu aku tahu kamu, ketika engkau keluar aku urapi kamu, aku utus. Yeremia tidak hanya menerima pesan itu langsung diam. Dan dia bergerak. Dan Tuhan menggerakkan sendiri bagaimana karya-karya Tuhan. Enggak, Yeremia respon. Saudara respon apa yang mau saudara kembangkan ke depan. Betapa pentingnya seorang Yeremia bagi bangsa itu. Yeremia dalam penjara, bangsa itu dalam penderitaan. Ada banyak umat-umat Tuhan membutuhkan seorang yang benar-benar menyerukan kepada Tuhan. Persoalannya, karena kemanusiaan kita terbatas. Saya pendeta, saya gembala, saya punya intelektual. Tapi dalam kelemahan, saya butuh istri, saya butuh anak-anak, saya butuh saudara. Tidak bisa manusia itu berdiri sendiri. Tidak bisa. Dia punya daya tahan, punya imunnya terbatas. Makanya pada waktu COVID, mesti suntik lagi 3 kali. Ya, suntik sekali, suntik kedua, suntik ketiga. Ini ada yang keempat ya, sudah stop dulu. Kapan selesainya? Ya, kalau anak saya di Austria itu harus keempat katanya. Kalau sudah ada dek, enggak usah ada dek katanya. Begitu, tapi itu harus negara katanya. Saudara lihat, enggak ada henti-hentinya. Setiap persoalan itu kemampuan kita terbatas, maka kita tidak bersosialisasi. Apalagi di sampingmu tidak ada yang mendoakanmu. Penting loh pendoa itu, penting. Ya. Yang ketiga adalah menguji diri kita. Apakah kita memiliki ketahanan mentalitas kita dalam menempuh perjalanan panjang. Karena ketika kita punya persoalan, apalagi dalam penjara, bukan penjara jeruji besi, penjara dalam tekanan batin, tekanan jiwa. Kita tidak bisa lepas dari situ, persoalan bertubi-tubi. Baru tahun kemarin selesai. Muncul tahun ini persoalan, baru bulan kemarin selesai, muncul lagi persoalan. Itu seperti perjalanan yang sangat panjang. Doa pendeta yang satu, minta lagi pendeta yang kedua, datang lagi minta tolong doakan pendeta ketiga. 10 pendeta, enggak mari-mari. Enggak selesai-selesai. Artinya terkadang perjalanan panjang persoalan membuat kita jenuh. Betul. Kadang-kadang kita jenuh. Tapi Yeremia 70 tahun punya persoalan. Bukan sekedar bangsanya tertindas, dia di dalam penjara lagi. Bagaimana respon dia? Bagaimana respon saudara? Ini adalah sebuah pembelajaran. Berseru adalah doa pergumulan. Pergumulan adalah pergulatan. Kalau dalam bahasa Latinnya, pergumulan, ditranslate ke bahasa Inggris, maka saya dapatkan kata pergumulan itu penyiksaan. Penyiksaan. Arti pergumulan itu ada pergumulan kata ekstrim untuk situasi yang sangat menyakitkan. Pergumulan itu adalah sesuatu pergulatan sebagaimana Yakub mengalami sakit di pangkal pahanya, dipukul, terpelecok. Tetapi ending akhirnya dia terima berkat. Banyak sekali pergumulan tidaklah memang nyaman. Tapi itu bagian penting dalam kehidupan. Tidak semua doa adalah doa pergumulan, tetapi ada waktu di mana kita harus bersedia berdoa dengan gigih. Tuhan kadang-kadang paksa kita. Kadang-kadang persoalannya itu sampai kita tergencet. Tahu tergencet ya? Seperti sudah tidak ada jalan keluar lagi.
Hanya yang keluar apa? Air mata. Apa yang keluar lagi? Air meliur. Sudah tidak tahan Tuhan. Sampai nangis Tuhan. Kenapa? Dan banyak sekali. Kalau orang sudah kepepet, obat yang mujarab itu nangis. Yang paling mujarab itu nangis kepada Tuhan. Yang lucunya lagi, nangis saat kebutuhan. Kalau enggak butuh, nangisnya enggak terlalu. Tapi kalau butuh, aduh nangisnya. Ya, Tuhan, enggak lihat air mata saya Tuhan. Sudah 3 jam air mata Tuhan, enggak jawab-jawab. Belum 3 hari, Tuhan bilang. Ya, kadang-kala memang Tuhan izinkan itu supaya kita masuk dalam dimensi. Bayangkan 70 tahun, Yeremia di penjara pun. Apakah engkau gigih? Apakah engkau mau berseru itu? Seringkali kita salah mengenali doa pergumulan. Seringkali. Apa yang kita salah mengenalinya? Ya, Saudara lihat, pertama doa pergumulan suatu pekerjaan berat. Seperti pekerjaan fisik yang melelahkan. Kadang-kadang kalau kita berdoa itu, aduh, capek. 5 kata. Capek. Yang kedua, lebih panjang lagi. Enggak bisa. Saudaranya enggak ada waktu. Nah, itu. Ya, itu saudaranya, ya. Nah, Saudara lihat apa yang terjadi? Kadang-kadang doa pergumulan itu suatu pekerjaan yang sangat berat. Bahkan yang kedua di lebih parah lagi. Doa pergumulan itu menyita waktu. Mau jawaban cepat, doa singkat. Nah, kira-kira bolehkah angkat tangan? Ada yang mau begini, ada yang seperti gini. Ya, pergumulan doa itu sangat menyita waktu. Tapi maunya doa yang singkat. Dan butuh jawaban yang cepat. Semua mau begitu. Tapi Yeremia, 2 kali aku ngomong begini. Engkau berseru, bagaimana engkau bisa mengubah, dipakai untuk mengubah hati-hati yang terluka, hati-hati yang terjepit, hati-hati yang menderita. Di situ ada banyak anak yang mati, disiksa, didera, lalu nabinya pun masuk di penjara. Bagaimana Yeremia? Yang ketiga, terkadang undangan doa seperti serangan atau depresi, seperti stroke. Kalau serangan tiba-tiba kolesterol atau tensi naik. Jadi mesti ada obat yang menurunkan tensi. Ada obat yang menurunkan kolesterol. Supaya apa? Supaya tidak stroke. Tapi doa ini seperti ini, ada rasa tidak nyaman, ada beban. Tidak bagi Yeremia. Yeremia bukan sekedar dia berdoa bagi dia. Saudara, mampukah saudara berdoa bagi diri saudara sendiri? Maukah saudara berdoa bagi anak-anak saudara? Maukah saudara berdoa bagi istri, bagi suami, bagi orang tua? Terkadang itu memang beban. Tapi Tuhan mau berikan undangan kepada Yeremia. Yeremia, berserulah kepadamu. Dan undangan yang sama ditujukan kepada saudara. Banyak orang menyelesaikan masalahnya dengan menghibur diri daripada berdoa. Kadang-kadang kalau dia sudah stres dia makan. Kalau sudah makan, sudah kenyang, masih masalah lagi, ayo dia nonton. Dia coba menghibur diri. Tapi terkadang masalah itu tidak selesai. Makanya solusi daripada ayat ini berkata, tetapi di dalam batin ada kegelisahan. Batin ini nggak bisa diobati kalau dalam penjara. Penjara apa? Persoalan yang sangat berat, yang tidak bisa keluar. Batin ini selalu menekan.
Rasa tidak nyaman dan pikiran itu tidak tenang, tidur juga tidak enak. Saudara, banyak minum kopi juga salah. Apa yang menjadi persoalan kita sekarang ini? Apabila kita gagal mengenal bahwa doa itu adalah undangan panggilan dari Tuhan dan mencoba melepaskan diri darinya, maka persoalan itu akan lebih buruk lagi. Saya banyak belajar liturgi, literatur. Saudara lihat tekanan Yakub menghadapi kakaknya Esau. Bukan sekedar dia kasih sekitar 400 ekor domba dan lembu. Itu tekanan. Dia mesti berpisahkan lagi. Nanti kita buat 2 kelompok. Yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Istri dan anak-anaknya ada satu yang di kiri, ada satu di kanan. Kalau nanti di kanan habis, minimal ada keturunan saya yang di kiri. Dia buat strategi. Tekanan batin mau dibunuh Esau. Gara-gara apa? Semangkok kacang merah. Gara-gara itu berkatnya, kakaknya diambil, berkat Esau turun kepada Yakub. Dan itu begitu dendam. Yakub sudah berjuang, bergumul. Bahkan dari sepanjang malam sampai fajar menyingsing, dia menang. Tapi sekali lagi, yang namanya bergumul, yang namanya berdoa, terkadang kalau menunggu waktu Tuhan, dijawab enggak ya? Gimana besok ya, jatuh tempo. Aduh, apalagi kalau jatuh tempo itu. Tekanan batin. Bisa enggak, musisat enggak. Saya pernah stres. Waktu dulu pendeta manusia juga. Pada waktu kita kontrak gereja yang Dewi Sri, mesti disuruh keluar. Saya lihat ATM. Saya pikir ada musisat di situ. Ternyata ATM saya itu ditolak. Karena apa? Danamu tidak mencukupi. Saya pikir itu bisa terjadi musisat. Dan lihat, ada banyak orang itu mengalami stres. Paling banyak itu masalah ekonomi, keluarga, dan masalah penyakit. Stres. Apabila kita gagal mengenal doa itu adalah undangan panggilan dari Tuhan. Apa panggilannya? Beberapa hari ini kita bangun jam 2, jam 3, duduk lagi, doa lagi, duduk lagi. Apa yang doa? Pokoknya duduk dan berdoa saja. Kenapa? Karena kenapa kita berdoa tidak merasakan pertolongan Tuhan? Karena kita sering kali jatuh dalam menganalisis, menganalisa diri, sampai taraf menghakimi diri sendiri. Saya bersalah. Kenapa saya berhutang? Kenapa saya jatuh dalam dosa? Kenapa saya menolak pekerjaan itu? Kenapa saya buat kesalahan ini dan itu sehingga saya diberhentikan dari kerjaan? Ada banyak sekali. Kita menghukum diri kita sendiri. Dan lihat, jangan pernah engkau menghakimi dirimu sendiri. Sebagaimanapun kesalahanmu, paling bijaknya minta ampun kepada Tuhan dan jangan ulang lagi. Dan ada orang-orang yang mengulang lagi. Gali lubang kecil, gali lubang besar. Sudah besar, gali lubang besar. Tambah besar. Yang besar nutup lubang yang kecil. Yang besar tetap kelihatan. Ya, saudara pasti paham maksud saya. Ya, makanya mengucap syukurlah dalam segala hal. Makan apa adanya. Bukan adanya dimakan-makan. Makan apa adanya. Nikmati dengan ucapan syukur. Nah, dari lihat seringkali kenapa berdoa itu tidak merasakan pertolongan Tuhan. Karena seringkali kita jatuh dalam menghakimisis. Menilai diri kita rendah. Menilai diri kita doa tidak bisa. Menilai doa kita apakah dijawab apa Tuhan apa tidak. Yang kedua, ayat 6. Ayat 6, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka
dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Saudara lihat, itu janji. Berseru itu mempercepat waktu Tuhan, mempercepat janji Tuhan. Sesungguhnya, kata sesungguhnya itu adalah akan terjadi. Makanya dikatakan dalam Yeremia 3 ayat 6 ini, tetapi waktunya akan tiba, firman Allah yang hidup, bahwa aku akan menyembuhkan Yerusalem dari kerusakan dan memberikan kepadanya kemakmuran dan kesejahteraan dengan berlimpah. Saudara lihat, kalau lihat ayat-ayat ini, tidak ada binatang sedikit pun, manusia pun tidak ada. Tapi aku berkata, sesungguhnya aku akan memberkati engkau. Sesungguhnya aku akan memberkati keluargamu. Sesungguhnya aku akan mengangkat anak-anakmu. Itu kan akan terjadi. Sesungguhnya. Nah, kata sesungguhnya itu bisa terjadi, bisa tidak. Dari pihak Allah pasti terjadi. Karena dia menciptakan langit dan isinya. Dia menempatkan posisi yang tepat. Tetapi kata sesungguhnya tidak terjadi atau terjadi, tergantung kita. Kita yang merealisasikan apa enggak. Kita percaya apa tidak, kita melakukan apa tidak. Maka Tuhan berkata, carilah kau dapatkan, ketoklah aku bukakan, mintalah, maka aku diberikan. Kita sering memperlambat dan menunda waktu Tuhan. Sering kali. Coba cek diri kita. Sebenarnya waktu Tuhan tahun ini, Tuhan sesuai dengan tema. Beberapa banyak yang saya lihat Tuhan menjawab. Beberapa jemaat Tuhan yang saya tanya, puji Tuhan Pak, Tuhan menolong dan tepat pada waktunya. Ada beberapa juga masih dalam proses. Cara lihat, kenapa bisa itu terjadi? Apa yang membuat persoalan itu menjadi batu sandungan di tengah-tengah kehidupan kita? Satu hal yang Tuhan mau adalah pada waktunya aku akan memulihkan keluargamu. Aku akan memulihkan keadaanmu dan mengembalikan apa yang sudah terhilang. Kita ini kayak kurva. Turun naik, seperti matahari, kadang terbit, kadang tenggelam. Kadang di atas panas terik, begitu bergairahnya kita olahraga, yang suka olahraga, tapi begitu matahari terbenam, berhenti olahraga menyaksikan matahari terbenam. Dan seringkali kita di dalam iman kita itu turun naik. Di dalam kesetiaan dan ketaatan kita itu turun naik. Kapan kita punya persoalan, baru kita cari Tuhan. Minta tolong kepada Tuhan. Coba saudara belajar bagaimana seperti Yeremia. Sekalipun di penjara, Tuhan masih sayang sama Yeremia. Karena apa? Karena dia tetap setia kepada Tuhan. Belajar setia. Baik tidak baik keadaanmu, tetap engkau setia. Saudara, mengenali pergumulan, banyak orang tidak tahan menempuh perjalanan ini. Banyak orang tidak tahan. Terkadang memang beberapa hari ini kami sama ibunya ada banyak pergumulan. Dari beberapa jemaat, mungkin dari lewat WA, dari lewat yang kami tahu, kami duduk dalam doa, terus Tuhan berdoa. Saudara lihat, terkadang kalau lihat perjalanan ini, hari ini, tahun kemarin sudah dijawab. Tahun ini mengalami sebuah penurunan yang amat sangat. Saya tanya kenapa Tuhan? Di dalam ini, kalau saudara punya persoalan, hati seorang gembala, dia pasti akan mengalami namanya sebuah jeritan, Tuhan tolong dia Tuhan. Ada beberapa di luar kota juga minta pergumulan doa. Tuhan tolong dia Tuhan. Kenapa? Karena pada dasarnya ketika kita mengalami sebuah kelemahan, ketika kita menempuh dalam perjalanan, sebagai orang percaya,
Pergumulan walau menyakitkan adalah cara Tuhan mengundang kita untuk mencapai suatu terobosan. Kadang-kadang kalau tidak mencapai terobosan, kenapa Tuhan keluarga ini tidak mencapai terobosan? Coba saudara cek kira-kira apa yang dalam pribadi saya. Ada firman bilang begini, di mana ada kerukunan, di situ aku perintahkan berkat. Satu ayat itu saja. Apakah di dalam rumahmu ada kerukunan antara suami istri, antara orang tua dan anak, antara saudara sama saudara? Dari situ dulu, satu ayat saja. Coba saudara cek. Ada enggak kerukunan? Karena dalam kitab Mazmur dibilang, dari kepala turun ke janggut, janggut turun ke jubah. Di mana ada kerukunan, aku perintahkan. Enggak usah minta. Aku perintahkan, kata ayat. Itu baru satu ayat, belum ayat yang lain. Coba, kira-kira kalau hal-hal yang membuat hidupmu kehilangan sukacita, nggak perlu dipersoalkan. Ya, kira-kira begitu ya. Hal-hal yang tidak perlu dipersoalkan jangan jadi persoalan. Maka ayat itu berkata, sebelum matahari terbenam, selesaikan dulu. Tuhan mengundang Yeremia untuk melakukan seruan doa kepadanya. Undangan yang sama bagi kita. Kalau kita mau menerima rahasia tersembunyi sebagai jalan keluar dalam kehidupan kita. Persoalan besar, perkara besar. Lalu saya flashback ke belakang. Tuhan, bagaimana kami bisa keluar dari persoalan? Kesetiaan di dalam melayani, di dalam menyenangkan hati Tuhan, teruji. Kami masa pacaran teruji. Untuk tetap setia kepada Tuhan, tetapi tetap ujian terus, namanya pisau. Terus diasah, besi menajamkan besi, supaya semakin tajam. Terkadang persoalan itu, kadang-kala kami menjerit, Tuhan kenapa tidak selesai. Sampai hari ini persoalan tidak pernah selesai. Belum persoalan anak, belum persoalan keluarga, belum persoalan operasional, belum persoalan jemaat, belum banyak numpuk persoalan. Tapi saudara lihat, pernah enggak tahu persoalan kami? Pernah enggak saya cerita? Kami belajar di situ. Bagaimana menghadapi persoalan. Dan kami tidak lari dari persoalan itu. Kami belajar bagaimana menyelesaikan. Setiap hari kadang kalau kita doa sama anak kami. Tuhan, ini Tuhan. Masalah yang ini sakit Tuhan. Tolong sembuhkan Tuhan. Tolong pulihkan. Pulih, masuk yang ke sini. Tuhan pulihkan yang ini Tuhan. Setiap hari kami diajar. Apa tujuannya? Supaya semakin tajam. Makanya persoalan itu baik. Ada yang mau menempuh perjalanan ini? Ada yang mau menempuh perjalanan persoalan sampai tahun ini, bahkan sampai akhir tahun ini? Kebanyakan orang tidak mau persoalan ini. Bila perlu secepat, langsung cepat selesai itu, tuntas tas. Bila perlu hari ini Tuhan saya didoakan, langsung diberkati, langsung dijawab. Karena enggak senang dengan perjalanan ini. Tapi saudara tahu, semakin panjang perjalanan saudara di dalam menghadapi persoalan, semakin dewasa kerohanianmu. Semakin dewasa, semakin cakap engkau mengatasi. Coba saudara cek. Persoalan saudara dulu sama sekarang yang sudah mengalami, mendengar istilahnya asahan, tempaan firman. Coba cek. Kalau dulu saudara punya persoalan antara suami istri, mana lebih banyak bertengkarnya dulu apa sekarang? Dulu. Kalau saudara mengalami sebuah persoalan dalam usaha pekerjaan saudara, kalau dulu sama sekarang bagaimana? Bertubi-tubi persoalan, selesaikan? Selesaikan persoalanmu kan?
Tapi kalau dulu pertama-tama belum ada pegangan, waduh nangisnya enggak habis-habis. Cari pendeta yang mujarab, enggak selesai-selesai. Tapi sekarang, enggak perlu pendeta yang mujarab, saudara bisa menyelesaikan persoalan saudara sendiri. Betul ya? Saudara bisa menyelesaikan persoalan saudara sendiri. Karena apa? Karena saudara dewasa. Jadi baik persoalan itu. Nah, berseru sarana mengubah keadaan. Nah ini dia. Ayat 10. Ayat 10. Beginilah firman Tuhan. Perhatikan ini ya. Di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia tanpa hewan di kota-kota Yehuda ya, dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi tanpa manusia, ya, tanpa penduduk dan tanpa hewan. Artinya enggak ada kehidupan. Kota ini adalah kota hancur. Kota ini adalah kota yang mengalami sebuah kehancuran. Saudara, saya mau katakan bahwa setiap kehidupan kita, mari kita belajar di sini untuk mengerti dan mengenal bahwa ayatnya menyampaikan kepada kita, beginilah firman Tuhan di tempat ini. Saudara lihat. Dalam terjemahan lain bilang begini, Tuhan berkata, orang mengatakan bahwa tempat ini seperti padang gurun. Saudara usaha apa? Enggak ada lagi, sudah jalan keluar. Sudah enggak bisa lagi. Tidak mendatangkan keuntungan. Apapun yang saudara kerjakan, tidak ada lagi jalan keluar di situ. Tidak ada orang atau binatang yang tinggal di situ. Perkataan mereka memang benar. Kota-kota Yehuda, jalan-jalan di Yerusalem sudah kosong semua. Tidak ada orang atau binatang yang tinggal di situ sehari-hari. Kenyataan yang tidak terbantahkan. Tapi saudara lihat ayat 11. Ayat 11, akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu. Aku akan memulihkan negeri ini. Firman Tuhan. Saudara lihat, kalau saudara berseru, ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Karena itu punya pengalaman pribadi kami. Ini pengalaman hidup. Allahmu, ya dan amin. Tidak ada yang sulit. Tidak ada yang sukar. Tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan mau memberkati karena engkau berseru. Tetapi di tempat-tempat itu akan terdengar lagi suara kesukaan yang sunyi sepi, yang enggak ada manusia, yang enggak ada binatang, ada kegembiraan seperti pesta kawin. Akan terdengar nyanyian orang-orang yang membawa korban syukur. Bagi saya pribadi, dimanapun engkau berusaha, dimanapun rumahmu, kepada siapa engkau punya pilihan, mau pilih cowok yang begini, mau pilih cewek yang begini, tidak terlalu penting bagi saya. Karena saya tahu rancangan Tuhan sempurna bagimu. Karena saya tahu Dia pasti memberkati pekerjaanmu. Saya tahu persis Tuhan saya. Saya enggak punya tabungan. Saya bukan pengusaha. Tapi saya tahu persis kapan saya butuh. Bank di sorga. Tuhan turunkan berkat. Saya tahu persis Tuhan saya. Kemarin kita sudah selesaikan, baru setengah. Dan saya tidak pernah pasang list. Bapak, Ibu, adik-adik, ini kita jatuh tempo untuk bayar kontrak. Enggak, saya enggak mempermalukan nama Tuhan. Tidak. Kami hanya berseru,
Tuhan tahu persis kepada siapa yang orang menggerakkan. Jangan dorong-dorong. Jangan. Itu tidak membawa damai sejahtera bagi jemaat. Tapi apa yang terjadi? Tiap tahun ke-7 di tempat ini, clear. Karena banknya di surga. Bank yang sama di keluargamu. Bank yang sama di usahamu. Masalahnya karena kita kurang mengerti konsep berseru. Karena di situ masalahnya. Karena ia baik, perhatikan, bersyukurlah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Saya selalu mengucap syukur karena Tuhan selalu memberikan waktu yang tepat. Karena Tuhan itu baik dan kasihnya kekal abadi terhadap saya. Negeri ini, pelayanan di tempat ini, rumah tanggaku, anak-anakku, rumah tangga mereka, pekerjaan jemaat yang engkau gembalakan, usaha yang dikerjakan, jemaat yang engkau gembalakan, akan kujadikan makmur seperti semula. Saudara percaya? Ayo berseru kepada Dia. Naikkan sebuah konsep ini. Makanya saudara lihat, kata berseru sarana untuk menyingkapkan hal yang tersembunyi. Perjanjian baru menegaskan kembali. Dalam 1 Korintus 2 ayat 9 dan 10. 1 Korintus 2 ayat 9 dan 10. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, Apa yang tidak pernah engkau lihat, dan tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah engkau dengar dengan telingamu. dan yang tidak pernah timbul di dalam hati Tidak ngerti manusia, Tuhan besok saya mau kerja apa, mau usaha apa, mau ketemu siapa, mau melayani siapa, besok mau bayar apa. Tidak pernah terbesit di dalam hati dan pikiran kita, dan tidak pernah kita lihat. Siapa pembeli daripada asetmu? Enggak pernah kita berpikir di situ. Apa yang engkau mau lepas? Apa yang kau sedang mengusahakan? Pegang ayat ini. Apa dia bilang? semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kalau kamu enggak tahu, aku Allahmu yang menciptakan langit dan bumi akan menyediakan bagimu. Terus? Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Ingat, Roh besar. Dia nyatakan Roh dalam diri kita. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu. Dia menyelidiki hatimu. Dia menyelidiki kebutuhanmu. Dia menyelidiki anak-anakmu. Mau jadi apa anakmu ke depan? Dia selidiki karena dia Roh sempurna. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Bahkan yang tersembunyi dalam diri Allah, Dia nyatakan kepadamu. Maka dikatakan doa sarana mengaktifkan roh yang ada dalam diri kita. Untuk mengalami kepekaan. Tuhan, hari ini Tuhan mau bicara apa? Makanya kadang ini saya ngomong ini hanya pengalaman dalam kehidupan saya dulu begitu. Pada waktu saya keliling cari tempat usaha, ini orang yang mencari tempat usaha ya, saya kasih tahu rahasia. Saya itu keliling sampai di Monang Maning, sampai di Kute, semua saya keliling cari tempat. Lalu tiba-tiba saya datang ke sebuah tempat yang di Sudirman itu. Sudirman itu bayangkan tanahnya, terus rumahnya rusak, di situ kok hati saya damai, sejahtera, senang. Lalu ibunya juga bilang, ya tapi tempatnya rusak, cuma tanahnya luas. Sudah. Sewa, setuju, jalankan. Ternyata 6 bulan itu diuji. 6 bulan itu masuk 20.000, masuk 50.000, paling top itu 100.000. Katanya Tuhan berjanji, bahkan kami sudah berdoa, kami gumuli, minta doa pendeta lagi. Ya, ternyata kenapa begini? Dari lihat dalam jangka waktu 6 bulan, di situ Tuhan menunjukkan kasih-Nya,
Bahkan dia menunjukkan di dalam rohnya, aku memilih ini tepat. Makanya penting sekali, kalau salah satu tidak sepakat, jangan coba-coba tabrak. Kalau membuat sebuah keputusan, saya selalu rembuk sama istri saya. Kalau dia tidak setuju, jangan. Dan banyak kali, saya ini papa, saya ini suami harus tunduk, salah, masuk jurang nanti. Kadang-kadang orang tua juga begitu. Ini orang tua sudah makan asam dan garam, garam dimakan. Sudah banyak makan garam. Dengar ini, kamu nurut aja, masuk jurang, asam makan garam. Ini akibat makan garam, Pak. Ya, jadi paling bagus itu, dari lihat begini, ini caranya bagaimana? Kepekaan roh, makanya bagaimana roh itu peka, aktifkan rohmu. Karena dia menyelidiki rahasia-rahasia tersembunyi. Makanya sering kali saudara nabrak tembok dalam bisnis. Sering kali nabrak tembok. Sudah benjol-benjol baru cari pendeta. Aduh kenapa begini? Ya siapa suruh tembok di depan kau tabrak. Tahu maksudnya? Kadang-kadang sampai berjut-kejut. Ini pasti untung, ini pasti untung. Iya kalau buntung. Mau untung jadi buntung. Minta pendeta buntung jadikan untung. Aduh pendeta ini kayak dukun. Yang buntung jadi untung. Makanya kalau saudara peka roh saudara. Di situ jangan anakku, jangan. Tapi saudara sering tabrak. Doa pergumulan tidak datang dari pikiran atau perasaan, tetapi dari roh kita. Roh Tuhan menekan kita dan mendorong kita untuk berseru dalam doa. Ya, satu-satunya cara untuk memberikan kelegaan dalam batin kita dari ketidaknyamanan yang tidak pernah berakhir adalah doa. Jadi tidak ada solusi lain. Kalau menyelesaikan masalah, masuk dalam dimensi doa. Kalau mau melihat rencana-rencana Allah yang besar dalam hidupmu, masuk dalam dimensi doa. Kenapa? Karena saya tutup dalam doa ini. Berdoalah, tidak peduli apakah Anda tahu atau tidak hal yang harus Anda doakan. Pokoknya doa. Betul? Setuju? Udah ya doa. Nanti ketika saudara berdoa, itu muncul hikmat. Biasaan kita adalah doa. Ada kebutuhan. Tapi saya mau tekankan hari ini. Tahu atau tidak tahu. Apa yang kau gumuli. Duduklah berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita. Terpujilah Tuhan Yesus. Ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah
bersyukur Bapa. Biar satu kegerakan, satu lawatan terjadi atas hidup kami. Roh kami digairahkan. Roh kami semakin antusias. Terobosan demi terobosan terjadi atas hidup kami. Akal budi kami terbatas. Kemampuan kami terbatas. Tindakan kami terbatas. Tetapi kami percaya Tuhan, roh yang tidak terbatas itu ada pada kami. Dan itu yang akan memberikan kami kemenangan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Yang percaya katakan haleluya. Amin. Berdiri kita tutup ibadah kita siang hari ini. Panjang hidupku kau setia. Amin. Panjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Panjang hidupku. Panjang hidupku kau setia. Panjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Kenyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Engkau baik Bapa, Engkau baik Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Kalau Engkau membawa kami ke tempat ini Tuhan, dengan sebuah tujuan untuk menyatakan rencana-Mu besar Tuhan atas setiap jemaat-Mu. Jemaat-Mu menangkap esensinya Tuhan, menangkap maksud dan tujuan daripada panggilan. Tahun ini adalah tahun Tuhan pemulihan. Tahun ini adalah tahun di mana ada kegerakan. Tahun ini adalah tahun di mana jemaat-Mu mengalami terobosan Tuhan. Dan kami percaya apapun yang dilakukan jemaat-Mu akan mendatangkan kebaikan, damai sejahtera, sukacita, keberhasilan, mukjizat, kesembuhan ya Bapa. Kalau Engkau membawa ke tempat ini dengan selamat, mari Engkau bawa pulang dengan selamat juga Bapa. Angkatlah kedua tangan-Mu, terimalah berkat daripada Bapa Sorgawi. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah anak-anak-Mu, diberkatilah masa depan-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah pendidikan-Mu, diberkatilah lumbung-lumbung-Mu. Apa yang Kau kerjakan lewat tangan-Mu akan dibuat berhasil. Setiap kaki-Mu melangkah, Tuhan akan menuntunnya. Sehingga penuhlah sukacita-Mu, diberkatilah Engkau di bumi, diberkatilah Engkau di sorga. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.